Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Giovanni Channel. Nah, malam ini saya masak 3 menu teman-teman. Ada sayur, ada ikan, dan ada ayam. Nah, pertama yaitu saya menyiapkan sayurnya dulu ya teman-teman. Saya menggunakan sayur kubis atau sayur kol ya. Dan ini hanya saya oseng begitu saja ya. Dan saya potong terlebih dahulu. Nah, seperti ini ya. Ini hasil pemotongan sayur saya. Hasil pemotongan. Dan ini belum saya cuci ya teman-teman. Kita akan cuci terlebih dahulu. Ingat, utamakan kebersihan ya teman-teman. Karena kebersihan itu menjaga kesehatan kita ya. Dan kemudian ya inilah yang dinamakan yaitu udang kering atau ebi kering, atau yang dinamakan kalau di Hongkong yaitu hamai. Dan ini akan saya cuci terlebih dahulu ya. Kita cuci, dan air cucian yang pertama itu dibuang ya teman-teman, karena ya tahulah mungkin di toko itu kan juga banyak banget ya orang yang menyentuh, jadi harus dibuang. Dan kemudian ini saya rendam, dan air rendaman ini jangan dibuang karena tadi kan sudah dicuci ya. Nah, disisihkan terlebih dahulu. Dan kemudian yaitu bahannya ada bawang putih yang sudah saya cacah seperti ini. Bawang putih dicacah ya teman-teman. Ini saya menggunakan 3 butir bawang putih, karena masak sayur itu kalau banyak bawang putih itu mantap rasanya. Kemudian kita panaskan wajannya terlebih dahulu. Kita kasih sedikit minyak dan biarkan wajannya panas. Saya itu kalau memasak apapun itu harus menunggu wajannya panas. Kalau wajannya belum panas, saya itu tidak pernah saya masukkan ya teman-teman. Dan abaikan suara-suara majikan saya, dia mulai usil ya. Nah, ini saya masukkan yaitu suwindaonya atau bawang putihnya saya masukkan. Kemudian saya oseng-oseng seperti ini, oke. Sampai benar-benar mateng ya, sampai warnanya itu kecoklat-coklatan kayak gitu. Dan disusul yaitu dengan hamai tadi ya. Airnya jangan dimasukkan terlebih dahulu, kita masukkan hamainya saja dulu. Nah, airnya jangan dibuang ya, buat tambah aroma nanti teman-teman ya. Nah, kalau sudah seperti ini kita oseng-oseng. Kita masukkan yaitu sayurnya teman-teman. Oke, kita masukkan ya semuanya. Nah, kalau sudah seperti ini kita oseng terus, kita bolak-balik ya. Jangan biarkan yang bawah itu gosong ya teman-teman. Jadi osengnya itu juga harus cepat, api besar. Ingat ya, kalau mengoseng sayur itu menggunakan api yang besar teman-teman. Jadi selain warnanya itu cantik, juga kalau aku rasa tambah aroma ya. Jadi kalau cuman apinya kecil gitu tuh nggak ada aromanya. Dan bumbunya itu juga hanya simpel banget, saya kasih penyedap rasa dan juga garam ya teman-teman. Hanya itu saja kok bumbunya itu tidak saya tambahkan apa-apa. Oke. Nah, kalau sudah kita tambahkan kedua bumbu tadi, kita oseng lagi. Nah, dia kan mulai usil kan. Nah, abaikan saja teman-teman. Nah, kita oseng-oseng sampai seperti ini ya, sampai benar-benar matang. Oke. Kita tunggu. Dan ini kita tambahkan yaitu air rendaman hamai tadi ya teman-teman, kita tambahkan dan kita tutup. Oke.
dan hasilnya seperti ini teman-teman. Nah, ini sayurnya sudah matang. Oke. Nah, cantik kan warnanya, jadi warna hijaunya itu nggak pudar. Nah, yang kemudian yaitu ini ada jahe dan juga ada daun bawang, bahasa Hongkongnya keong sama swintao, dan ini akan saya potong terlebih dahulu. Nah, saya potong, ini batangnya saya potong. Daun bawang saya gunakan buat steam ikan ya. Jahe saya juga buat nyetim ikan sekalian steam ayam ya. Dan saya akan potong jahenya seperti korek api ya, kecil memanjang ya teman-teman. Nah, seperti ini. Nah, oke, kita sisihkan di piring. Nah, seperti ini ya hasilnya tadi. Nah, bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silahkan subscribe ya teman-teman, karena subscribe itu gratis, dan jangan lupa aktifkan loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya. Dan ini adalah ayam yang sudah saya cuci bersih dan juga sudah saya lap kering ya teman-teman. Nah, ini hasilnya, dan ini akan saya steam, saya bumbui yaitu dengan terasi. Jadi ayam bumbu terasi saya steam. Kalian sudah pernah mencoba belum? Sebenarnya ini sudah pernah saya bikin video, mungkin di video sebelumnya sudah ada ya. Di situ lebih detail, cara-caranya lebih detail ya, karena ini hanya asal saja saya bikin video hari ini, jadi tidak begitu detail. Kalau kalian ingin masak yang lebih detail tentang ayam steam bumbu udang, itu ada di video sebelumnya, sudah ada ya teman-teman. Bisa kalian cari di channel saya ini ya. Dan ini semua bumbu sudah saya masukkan ya teman-teman. Nah, bumbunya juga hanya itu saja, simple kan. Kita campur sampai merata, kita aduk-aduk ya. Dan seperti biasa saya udang terasinya tidak saya campur dulu, saya oseng sendiri supaya keluar aroma khas terasinya ya. Kalau langsung dicampur seperti ini tidak akan keluar, biasa saja gitu loh, nggak ada aromanya, wah ini bau khas terasi, begitu nggak ada. Jadi seperti ini cara saya ya. Mungkin kalau di Indonesia atau dulu di kampung aku itu bukan dioseng, tapi terasinya itu saya bakar ya, dulu seperti itulah. Jadi kayak sambal terasi itu, terasinya itu dibakar. Aku inget dulu itu kalau ibuku bikinin sambal terasi gitu tuh ya, terasinya itu dibakar dulu loh teman-teman. Itu rasanya enak banget. Tapi karena ini terasinya itu tidak kayak di Indonesia ya. Dulu tuh kalau di Indonesia kan terasinya kayak permen gitu ya, jadi dibakar itu bisa. Lah kalau ini dibakar gimana? Ini mencair, jadi ya saya oseng biar aroma terasinya itu muncul. Dan ngosengnya itu tidak menggunakan api besar ya teman-teman, saya menggunakan api kecil banget, karena kalau menggunakan api besar itu akan gosong teman-teman, dan kalau gosong itu pahit. Nah seperti ini ya, ini kita oseng. Nah seperti ini nih, langsung saya matikan kompornya, cetek, nah mati kan. Nah kalau sudah seperti ini kita mencair kan. Nah kalau dibakar gimana? Makanya saya oseng teman-teman, dan ini aromanya tuh sudah muncul khas terasi begitu. Nah itu ayamnya saya masukkan, kemudian saya aduk sampai merata juga. Wih, ini enak banget ya, kalau dikasih cabai beneran enak. Tapi aku nggak suka menu ini beneran, tapi kalau majikan saya suka banget makan ini.
menu steam ayam bumbu terasi kayak gitu, suka banget. Aku nggak tahu kalau aku nggak suka. Nah, kalau sudah tercampur, kita tata di piring terlebih dahulu, dan penataannya seperti ini. Jangan lupa ditaburi irisan jahe supaya apa? Supaya tidak menimbulkan bau amis. Yang pertama yaitu ayamnya itu juga bau amis, terus terasinya juga bau amis. Tapi kalau kalian tambahkan irisan jahe, akan hilang rasa amis itu ya. Dan ini saya mau merebus air ya buat mensteam, dan ingat jangan mengasih airnya itu melebihi sarangan ya teman-teman. Nah seperti ini, dan ini airnya sudah mendidih teman-teman. Nah kalau airnya itu sudah mendidih seperti ini, baru ya dimasukkan. Ingat memasukkannya setelah airnya benar-benar mendidih ya. Nah seperti ini sudah saya masukkan, dan kalau sudah dimasukkan jangan sesekali dibuka tutup ya, jangan. Dan ini akan saya steam kurang lebih 9 menit ya. Oke, jadi akan saya buka 9 menit kemudian. Nah penampilannya seperti ini teman-teman. Nah cantik bukan? Cantik banget, aromanya khas banget terasi teman-teman. Siapa yang suka terasi? Aku suka banget sambal terasi teman-teman, enak banget ya. Oke, dan kemudian masak selanjutnya yaitu steam ikan atau cingyi, kalau bahasa Hongkongnya yaitu cingyi. Ini ikannya sudah saya cuci bersih ya, dan kemudian saya lap kering. Ingat ya teman-teman, harus benar-benar dilap kering ya. Nah seperti ini saya lap kering. Nah kalau sudah seperti ini akan saya bumbui terlebih dahulu. Saya menggunakan penyedap rasa yaitu Masako. Nah oke. Dan bumbu selanjutnya yaitu wujuven atau merica bubuk. Ini yang harus pasti ya, merica bubuk. Ingat ya, jangan dikasih garam ya teman-teman, jangan dikasih garam. Bumbunya juga hanya ini saja, dan ditambahkan sedikit minyak. Dan ini meratakannya kita harus menggunakan tangan kita sendiri ya, jari tangan ini ya. Ini bersih, saya sudah barusan cuci tangan, jadi bersih ya, dijamin bersih. Nah seperti ini kita oleskan sampai merata ya. Yang satunya juga. Nah kalau setelah semuanya itu bumbunya sudah tercampur merata, kira-kira sudah merata begitu ya, ini ditambahkan menggunakan yaitu tepung tepung maizena atau tepung tapioka ya, bisa tapi kalau bahasa Hongkongnya yaitu sanfen. Itu kalau menurut orang sini ditambahkan tepung ini tuh bikin hoa gitu loh. Kalau di tempat kita apa ya, aku nggak tahu bahasa hoa itu apa ya. Kalau menurut aku hoa itu semakin licin gitu loh teman-teman, licin gitu ya. Jadi artikan sendirilah apa namanya licin gitu loh. Dan warnanya juga semakin mengkilap kalau sudah mateng gitu, enak. Jadi lembut, semakin licin kayak gitu ya. Dan ini sudah merata, saya oleskan, ini sudah merata, saya tata di sini. Dan kemudian saya akan tambahkan yaitu irisan jahe ya teman-teman. Nah ini saya tambahkan irisan jahenya. Oke. Dan saya tidak suka irisan daun bawangnya, saya steam sekalian, saya tidak suka. Bisa juga kalau kalian lebih suka sekalian daun bawangnya, tapi kalau saya tidak suka ya. Karena kalau sekalian itu daun bawangnya itu warnanya jadi pudar teman-teman, nggak hijau, jadi warnanya itu kurang menarik kalau sekalian di steam gitu ya. Itu kalau menurut saya. Nah seperti ini penampilannya teman-teman. Nah dan ini kalau di Hongkong namanya ikan yaitu sepan, ikan sepan, sepan. Tapi aku nggak tahu kalau Indonesia apa ya ini namanya. Dulu kalau aku di kampung itu cuma makannya itu ikan tongkol kayak gitu, nila, lele kayak gitu teman-teman. Dan ini juga akan saya steam
Dan ingat, kalau menyetim apapun itu jangan melebihi airnya dari sarangan. Karena apa? Kalau melebihi dari sarangan itu airnya itu akan naik ke piring ya teman-teman. Dan setelah mendidih baru kita masukkan. Ingat, setelah mendidih baru dimasukkan ya. Jangan belum mendidih dimasukkan, itu salah besar. Nah, setelah begitu kita steam, kita tutup, jangan dibuka tutup, buka tutup, buka tutup, jangan ya. Biarkan seperti ini. Kita steam selama 15 menit ya ini. Ini karena ikannya gede, kandel, jadi saya steam 15 menit teman-teman. Dan hasilnya tuh seperti ini teman-teman. Lah, bagus kan, warnanya putih mengkilap ya kan. Dan itu di piring itu kan ada airnya ya kan. Itu airnya saya buang ya teman-teman. Karena apa? Kalau airnya itu tidak dibuang itu akan menimbulkan bau amis gitu teman-teman. Jadi ini airnya akan saya buang, tapi pertama saya akan membuang airnya di wajan dulu ya teman-teman. Lah, oke. Dan ini saya proses membuang air yang di piring ya teman-teman ya. Dan itu perlu hati-hati karena piringnya itu juga panas banget. Nah, kalau sudah habis airnya di piring itu sudah kebuang, baru kita akan membuat capnya atau membuat sausnya ya. Dan cara membuat sausnya itu juga simple banget ya. Nah, saya panaskan wajan terlebih dahulu dan saya kasih sedikit minyak ya. Kemudian daun bawang sama sedikit irisan jahe tadi saya oseng teman-teman. Saya oseng ya. Nah, seperti ini. Dan ini selain warnanya itu hijau, tetap hijau, itu daun bawangnya, itu aroma daun bawang yang dioseng itu khas banget, enak banget teman-teman, beneran. Nah, kalau sudah seperti ini, sudah sedikit layu, kita tambahkan yaitu sausnya, yaitu pakai siau ya, pakai kecap asin yang khusus buat ikan, yang ada gambarnya ikan ya. Nah, kurang lebih saya seperti ini. Terus saya tambahkan yaitu sedikit gula ya teman-teman. Ini saya matikan dulu supaya tidak gosong ya, nanti saya hidupkan lagi. Lah, saya kasih yaitu gula, dan jangan lupa dikasih sedikit air ya. Karena apa? Kalau tidak dikasih air itu warnanya akan hitam, jelek banget teman-teman. Jadi saya tambahkan sedikit air. Nah, seperti ini teman-teman, dan saya akan menyalakan kompornya lagi. Dan ini sudah mendidih kan, seperti ini baru disiramkan di atas ikannya teman-teman. Nah, bagus banget seperti ini, cantik banget. Selain warnanya cantik, aroma dan rasanya bener-bener enak. Dan cap ini tuh buat kita taruh sama nasi gitu aja sudah enak teman-teman, beneran. Nah, hasilnya seperti ini. Nah, beneran cantik kan. Kalau daun bawangnya kalian steam bersamaan, warnanya tidak seperti ini teman-teman. Nah, dan ini menu saya malam ini, ada ikan, ada sayur, dan ada ayam. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton video ini. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.